Diego Michels dukung Kevin Dix jadi pemain naturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Mantan pemain naturalisasi timnas Indonesia, Diego Michels mendukung penuh jika Kevin Dix, defender klub Copenhagen FC, dinaturalisasi. Saya menilai Kevin Dix sudah sangat layak menjadi WNI, ia sudah bermain di kompetisi Liga Champions, kata Diego Michels. Saya sering melihat pertandingan Kevin Dix, terakhir saat jumpa Manchester di Liga Champions kemarin, lanjutnya. Ia mengatakan, secara kualitas, Kevin Dix sudah tak diragukan lagi. Selain berposisi sebagai pemain belakang, pemain asal Belanda itu juga bisa diplot sebagai gelandang. Saya berharap PSSI untuk menaturalisasi bisa segera terwujud, apalagi Kevin Dix sendiri sudah tidak ada masalah, ujarnya di Twitter. Jika Kevin Dix dinaturalisasi, maka akan sangat menguntungkan timnas Indonesia karena bisa kembali merekrut seorang pemain yang sudah kaya dengan pengalaman di Liga Eropa. Perasaan Ivar Jenner usai tidak dipanggil ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Ivar Jenner tidak masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia di ronde 2 kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Pasalnya, Ivar Jenner kini tengah dibekap cedera yang tak kunjung sembuh yang didapat saat membela Jong FC Utrecht. Melalui Instastory Instagram pribadinya, Ivar Jenner mengungkapkan perasaannya lantaran harus melewati laga timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Pemain berusia 19 tahun tersebut nampak kecewa. Ivar Jenner berharap di kesempatan lain bisa kembali berjuang bersama timnas Indonesia. Maafkan saya, untuk kedua kalinya kualifikasi Piala Dunia saya tidak bisa memperkuat negara tercinta, kata Ivar Jenner. Sampai jumpa lagi di tahun depan dengan kekuatan penuh, kata pemain kelahiran Belanda itu yang diakhiri emoji hati. Timnas Indonesia diperkuat 8 pemain abroad pada kualifikasi Piala Dunia 2026, bagaimana dengan Irak Filipina? Indonesia memanggil 27 pemain untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar sepanjang November 2023. Dalam daftar tersebut, 8 diantaranya merupakan pemain abroad atau yang berkarier di luar negeri. Kehadiran mereka tentu sangat amat dibutuhkan. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak, 16 November 2023, dan Filipina, 21 November 2023, pada laga tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak dan Filipina diprediksi juga akan diperkuat pemain abroad pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, siapa saja pemain abroad Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026? Timnas Irak sejauh ini belum mengumumkan skuad untuk duel melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, pelatih Jesus Casas disebut akan memanggil pemain-pemain terbaik yang ada. Pelatih asal Spanyol itu akan memanggil pemain yang berkarier di klub lokal hingga luar negeri. Sejauh ini, ada beberapa nama penggawa Irak yang merantau dengan membela klub luar negeri. Para penggawa Irak tersebar di kompetisi Inggris, Belanda, Portugal, Swedia, CSKA, Iran, hingga Amerika Serikat. Filipina juga diprediksi akan memaksimalkan materi pemain yang ada untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejauh ini, Filipina memang belum mengumumkan skuad untuk ajang tersebut. Namun, mengacu pada materi pemain dalam laga terakhir, Filipina tercatat memanggil banyak pemain abroad. Media Korea Selatan soroti fisik dan keamanan timnas Indonesia saat main di Irak. Media Korea Selatan menyoroti fisik dan keamanan pemain timnas Indonesia selama melawat ke Irak untuk menjalani laga pembuka grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, pasukan Shin Tae-yong harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa bermain di Stadion Internasional Basra, Kamis, 16 November 2023, mendatang. Timnas Indonesia melangkah ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setelah menyingkirkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0.
Keberhasilan tersebut membuat skuad Garuda menempati grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina. Tapi di dua laga perdana, timnas Indonesia terpaksa menjalani laga tandang. Pertama, menghadapi Irak di Stadion Internasional Basra. Kemudian, Pratama Arhan dan kawan-kawan bakal menantang Filipina di Stadion Rizal Memorial, Selasa, 21 November 2023. Memainkan dua laga tandang di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat media Korea Selatan merasa prihatin dengan kondisi pemain timnas Indonesia. Ini disebabkan lantaran tim besutan Shin Tae-yong harus menempuh jarak 7.600 km dari Irak menuju Filipina. Faktanya, agak menjadi beban bagi pelatih Shin Tae-yong dan para pemainnya karena tidak bisa memanfaatkan keunggulan tuan rumah dalam dua pertandingan internasional di bulan November 2023, bahkan harus menjalani perjalanan jarak jauh dari Basra, Irak, ke Manila, Filipina, yang jaraknya sekitar 7.600 km. Jarak garis lurus, sekali jalan, tulis laporan Best 11, Kamis, 2 November 2023. Sementara timnas Indonesia akan menempuh jarak 7.481 km dari Jakarta menuju Basra. Hal tersebut membuat para pemain akan merasa kelelahan, sehingga permainan akan terpengaruh. Selain itu, Best 11 juga menganggap timnas Indonesia tidak mendapatkan keuntungan saat bermain di Asia Barat. Pasalnya, dalam 10 tahun terakhir Irak tidak memainkan pertandingan internasional di kandang sendiri, sehingga keamanan timnas Indonesia cukup mengkhawatirkan. Kendati demikian, Stadion Internasional Basra merupakan stadion yang dibangun modern dan terletak di Irak bagian selatan. Selain itu, Basra juga dianggap sebagai tempat yang memiliki keamanan terjamin untuk menggelar pertandingan internasional. Persib Bandung sumbang pemain terbanyak ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dipanggil ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Persib Bandung menyumbangkan pemain terbanyak. Timnas Indonesia sudah ditunggu jadwal pada di bulan November. Skuad Garuda akan bertandang ke markas lawannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini Shin Tae-yong telah melakukan persiapan dengan memanggil 27 nama pemain. Banyak pemain langganan yang masih mendapatkan kepercayaan pelatih asal Korea Selatan. Menukil dari laman resmi PSSI, Persib Bandung menjadi klub penyumbang pemain terbanyak ke tim Merah Putih sebanyak 3 nama. Mereka adalah Mark Klok, Moh Edo, dan Rahmat Irianto.